Pada hari ini yang akan kita tadabburi adalah surat Ghafir. Ya, surat Ghafir. Surat Ghafir ini adalah surat yang ke-40 dalam urutan mushaf Al-Quran. Ya. Ketemu ya, surat Ghafir, surat ke-40 yang akan kita tadabburi pada kesempatan ini adalah ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mudah-mudahan cukup waktunya, kalau tidak nanti bisa kita lanjutkan pada sesi dan pertemuan berikutnya. Dari ayat 1 ayat sampai ayat 10 itu Bapak Ibu, dapatlah kita jelaskan secara umum dalam ayat-ayat itu. Pertama, kita menemukan poin pertamanya penegasan tentang kedudukan Al-Quran. Yang kedua, penegasan tentang sifat Allah. Yang ketiga, kita temukan secara umum pemberitaan tentang ada orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat Baitul Arsy. Jadi ada orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat Baitul Arsy. Dan kita ingin tahu apa doa malaikat itu. Kemudian siapa pula yang didoakannya. Kemudian kita masuk ke dalam di antara yang mendoakan mereka itu. Itulah kira-kira secara umum, secara khusus untuk kita lihat ayat ini. Kita kenali dulu surat Ghafir ini, surat yang ke-40. Kalau kita lihat identitas surat ini termasuk surat Makkiyah. Ya, oleh sebab itu dapat kita pahami surat ini turun Nabi masih berada di Makkah, artinya belum hijrah. Pada umumnya begitu surat Makkiyah itu. Dan sebagaimana biasa, kita mengetahui surat-surat Makkiyah itu secara umum itu berkaitan dengan penguatan akidah. Banyak menjelaskan tentang perkara yang berhubungan dengan penguatan akidah. Apa saja yang berkaitan akidah. Pemberitaan tentang keberadaan Allah, berkaitan dengan hari kiamat, menjelaskan tentang keberadaan kitab suci Al-Quran, ya, menjelaskan tentang malaikat-malaikat. Pokoknya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan itu banyak termaktub di dalam ayat-ayat pada surat-surat Makkiyah. Pada umumnya, bukan berarti di ayat-ayat lain yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah itu tidak ada begitu, tidak begitu maksudnya. Tapi pada umumnya surat-surat Makkiyah itu mengokohkan perkara yang berhubungan dengan keyakinan akidah. Jadi dakwah awal Nabi itu meneguhkan keyakinan, memantapkan kepercayaan keyakinan itu. Ini juga jadi pengajaran bagi kita bahwa dalam sejarah dakwah Nabi itu periode berikut, periode Madinah itu banyak ayat yang turun itu berkaitan dengan hukum. Jadi ayat-ayat hukum tidak banyak pada surat yang turun di Makkah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu lebih banyaknya turun pada periode-periode ketika dakwah Nabi itu sudah berada pada periode kedua, yaitu ketika beliau sudah di hijrah. Itu semuanya itu, kecuali diantaranya beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah turun pada periode Makkah seperti perintah sholat. Ya, sholat itu terima oleh Nabi perintahnya dalam sholat beliau, dan itu memang Nabi belum
berhijrah. Tapi perintah puasa, perintah zakat, perintah haji dan lain itu turunnya pada periode ketika Nabi sudah berada di Madinah, sudah hijrah, padat dengan hukum itu. Di periode awal, periode ketika beliau masih di Makkah itu ya banyak penguatan akidah. Ini tujuan apa rahasianya? Rahasianya adalah kekuatan akidah itu akan menentukan terlaksananya semua syariat, semua hukum. Dengan sudah kuat, sudah matangnya jiwa para sahabat ya, pada dakwah awal, maka ketika masuk kepada periode periode di Madinah, hukum yang banyak itu mereka sudah siap lakukan karena di dalam sahabat ya. Jadi itu gambaran kepada kita kekuatan akidah itu berdampak kepada perilaku kita dalam menunaikan hukum. Kalau akidah sudah kuat, yang di dalam sudah matang, hukum itu gampang tersaringkan untuk dilakukan. Syariat dalam hal ini terasa mudah untuk dilakukan. Makanya penanaman akidah itu dari awal harus kuat. Itu dikatakan pondasi. Kalau pondasinya sudah kuat, bangunan di atas yang berat itu kan bisa digabung, ya kan? Kalau orang bikin rumah kan yang perlu diperhatikan itu apa? Bukan yang di atas, tapi yang di bawahnya. Kalau di bawahnya sudah kuat, maka yang di atasnya yang menimpa itu bisa digabung. Kalau hati ini sudah kuat, keimanan sudah kuat, akidah sudah mantap, maka sesuatu yang datang apapun hukum itu bisa ditunaikan. Nah, itulah rahasia. Jadi kalau kita lihat sholat yang kategori makiyah itu memang penguatan hukum, mematangkan itu dalam hidup kita. Kemudian apa bahannya? Sekarang kita melihat sholat qafil. Jadi qafil itu kata-katanya kan wafal. Wafal itu mengampuni. Jadi qafil itu zat yang maha